Selamat pagi, salam sporty Smile TV. Kembali lagi dalam lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Pertandingan pertama di matchday yang ketiga, pertandingan antara Pop3 versus Putra Pangalengan. Bersama saya Reza Renaldi di pagi hari ini, tapi saya tidak sendirian. Saya sudah bersama analis muda berbakat dari Kota Bandung, Bung Aurel. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Aurel. Semangat ya kita. Semangat dong Bung Reza, harus hari ini. 4 pertandingan gas terus Ya, pokoknya terus. mah. Oke, untuk seluruh pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk memfollow Instagram dari Bandung Premier League, yaitu di @bandungpremierleague1, dan juga Instagram dari Smile TV Digital, karena pemirsa bisa melihat info terbaru terkait Bandung Premier League di Instagram sana ya. Oke, kita Bung Aurel, kita akan sedikit bahas nih jalannya pertandingan dan juga prediksi pertandingan pertama hari ini, yaitu Pop3 melawan Putra Pangalengan. Gimana nih pandangannya Bung Aurel? Ya, yang menarik di sini Pop3 sedang dalam tren positif yang perlu menjadi perhatian, karena mereka dalam 2 pertandingan berturut-turut mereka 2 kali meraih kemenangan begitu. Sama bersih ya, Bung Aurel. Apalagi mereka mengalahkan Expos kemarin dengan skor akhir 3-1 Bung Reza. Dan yang menjadi perhatian bagi Putra Pangalengan adalah bagaimana kesalahan-kesalahan di menit akhir yang selalu terjadi. Ketika melawan Bungas ada handsball sehingga mengakibatkan penalti. Ketika melawan Lipsing mereka menciptakan pelanggaran di area luar kotak penalti tapi tidak begitu jauh sehingga tendangan bebas yang begitu ideal mudah dimanfaatkan oleh Lipsing begitu Bung Reza. Betul sekali, dan kita akan menunggu apakah reaksi ya dan juga pembuktian dari anak-anak Putra Pangalengan di pertandingan ketiga ini. Akankah mereka mendapatkan kemenangan pertama di Bandung Premier League Liga 1? Dan kita harus lihat Pop3 di pertandingan sebelumnya 2 kali pertandingan meraih kemenangan secara meyakinkan. Dan dengan skor yang cukup meyakinkan melawan Expos ya, salah satu tim unggulan juga di Bandung Premier League. Kira-kira nih Bung Aurel, apa sih yang membuat Pop3 ini menjadi tim yang sangat solid di 2 pertandingan sebelumnya? Ya, nampaknya memang Coach Rizal sangat baik menurunkan strategi begitu. Apalagi dengan hadirnya Cahya Sumirat di lini tengah, itu memberikan ketenangan ketika mengalirkan bola dari kaki ke kaki begitu. Terlihat berkali-kali bagaimana umpan terupas dari Cahya, bahkan juga kerjasama dengan Dendi diberikan pada Zaman itu sangat-sangat baik, sehingga ketika melakukan penyerangan sangat-sangat berbahaya begitu Bung Reza. Betul sekali, dan kita melihat salah satu pemain dari Pop3 yaitu Dendi ya juga berada di jajaran top skor. Smile Liga 1 Bandung Premier League yang mencetakkan 3 gol, dan juga ada Zaman ya Bung ya, yang sebenarnya mereka adalah pemain tengah nih. Banyak ya. Berarti memang ada strategi khusus dari coach Rian Rizal dari Pop3 yang memang memanfaatkan lini tengah mereka dan menjadi second line mereka untuk mencetak gol nih Bung Aurel. Ya, menarik karena memang Zaman sejauh ini menjadi kunci kemenangan karena berkali-kali umpan terupas yang diberikan oleh Cahya juga sangat-sanat dimanfaatkan oleh Zaman, karena memang mungkin melihat permainan Zaman juga Dendi, mereka adalah pemain yang bisa bermain di sisi sebelah kiri ataupun kanan sisi sayap dari Pop3 itu, sehingga pada akhirnya banyak umpan terupas yang sangat baik. Dan kita juga sedikit membahas untuk Putra Pangalengan. Mereka adalah anak-anak muda yang berasal dari Pangalengan, memiliki semangat tinggi, terus mencari jam terbang dan juga mengembangkan permainan mereka. Dan terlihat beberapa pemain seperti Tria Mahesa di beberapa pertandingan sebelumnya, lalu juga ada Ricky Rahmat, itu juga bermain sangat bagus untuk Putra Pangalengan. Dan di pertandingan ini mereka harus lebih tenang melawan salah satu tim unggulan di mana Pop3 masih berada di peringkat 1. Dan kita lihat kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan pertandingan, yaitu di lapangan Progresif Arena di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Bung Aurel, sedikit prediksi apa yang harus dilakukan oleh Putra Pangalengan di awal pertandingan? Ya, tentunya Putra Pangalengan harus lebih sabar membaca permainan dari Pop3 terlebih dahulu. Mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya Bung Reza.
pagi hari ini. Dan kita lihat kedua tim sudah melakukan jabat tangan, tanda pertandingan akan segera dimulai. Sedikit pembahasannya lagi, Bung Aurel, di mana Popri hari ini nampaknya harus bermain meyakinkan untuk bisa mempertahankan peringkat 1 di klasemen. Iya, tentunya Popri pastinya sudah menyiapkan strategi terbaik, apalagi melawan Putra Pangalengan. Yang perlu diperhatikan adalah dari Putra Pangalengan sendiri, bagaimana caranya mereka harus bisa mengantisipasi serangan-serangan cepat dari Popri, begitu Bung Reza. Ya betul, dan memang Popri ini tim yang sangat-sangat solid dan juga mencetak banyak gol. Total sudah mencetak hampir 11 gol di dua pertandingan awal Liga 1 Bandung Premier League. Dan kita lihat kedua tim tengah melakukan foto sesi terlebih dahulu, dan Putra Pangalengan kali ini masih berada di posisi ke-9 dengan 1 kali seri, 1 kali kalah, dengan total memasukkan 1 gol dan juga memasukkan 2 gol. Memang masih belum ini ya, produktif ya sisi penyerangan dari Putra Pangalengan. Betul sekali, apalagi Putra Pangalengan mungkin memang masih perlu beradaptasi karena mereka termasuk tim baru yang baru hadir di Bandung Premier League season kali ini ya Bung Reza. Tim muda, betul, tim muda dan sangat bertenaga. Kalau kita lihat permainan dari Putra Pangalengan di 2 pertandingan pertama, memang mereka sangat-sangat energi, permainannya sangat-sangat tidak mau kalah, lari terus satu pertandingan ya, sangat menarik. Kurang lebih karakteristiknya sama, tinggal bagaimana Putra Pangalengan harus lebih bisa memanfaatkan peluang yang mereka punya. Dan ini dia starting line up-nya. Dan ini starting line up dari Popri. Ya, seperti biasa Alit Kurnia berada di bawah mister gawang dari Popri. Di lini belakang ada Pandi Kurniawan, Herdi, Kopriana dan juga Yudi Nugraha yang selalu menjadi kepercayaan Coach Rizal. Ada Dendi Apon, ada Faksi Jalat Radra, ada Cahaya Sumirat dan juga Zaman. Dan di lini depan ketiadaan dari salah satu pemain yang terkena kartu merah digantikan oleh Gilang Maulana dan juga Muhammad Fahmi. Di depan akan dibawa Cahaya, kali lampangnya ada Gilang dan juga Fahmi. Dan ini dia Coach Rian Rizal selaku pelatih kepala dari Popri. Dan kita di depan akan dibawa Cahaya, kali lampangnya ada Gilang dan juga Fahmi. Dan ini dia Coach Rian Rizal selaku pelatih kepala dari Popri. Dan kita masih menunggu starting line up dari Putra Pangalengan. Dan ini dia, nampaknya ada sedikit kesalahan ya, betul sekali. Mungkin kita sedikit bahas di Putra Pangalengan sendiri. Penjaga gawang ada Dery Febian, Adi Perdana, Putra Pamungkas, Eka Julia dan juga Adi Ridwan. Dan selanjutnya Bung Aurel. Ya, nampaknya dengan starting 5 back di sini ada juga Muhammad Sidik, Diki Rahmat, Grebi Samdia, Naufal Panji, Rahman Nurdin, Andika Hafiz. Dengan formasi 5 back di belakang ini nampaknya akan berusaha meredam serangan-serangan cepat yang dimainkan oleh Popri sepertinya Bung Reza. Betul, praktis di 2 pertandingan awal mereka menggunakan skema 4-3-3 ya. Nah, dari Putra Pangalengan, dan ini cukup menarik perubahan strategi dari Coach Sandi. Nur Muhammad memberikan dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami tentunya di Smile Liga 1 Bandung Premier League 2023, di mana pada pertandingan perdana ini kita akan menyaksikan laga antara Popri melawan Putra Pangalengan. Kick off sudah dimulai, Popri seperti biasa dengan jersey pink, putih pink, dan juga Putra Pangalengan dengan putih, hijau, putih. Kita saksikan inisiatif serangan coba dibangun oleh para penggawa dari Popri tentunya, namun lagi dan lagi masih gagal. Masih coba meraba-raba terlebih dahulu bagaimana pressing yang diberikan oleh Putra Pangalengan cukup mengganggu bagaimana permainan yang digalangkan oleh anak-anak dari Popri tentunya. Serangan kali ini berbalik, gagal lagi tadi. Nampaknya masih berusaha untuk melihat ataupun membaca strategi dari masing-masing tim ini, Bung Reza. kalau berhasil dari passing yang diberikan oleh Andika kepada Rahman Nurdin. Kita lihat pertandingan berjalan di awal-awal aja, dan kedua tim masih mencoba cari cara membangun serangan. Betul sekali, Cahaya Sumirat angkat bola ke kanan, siapa yang dituju, namun keluar saja bola. Lempar ke dalam kembali bagi Putra Pangalengan. Kita saksikan ini dia
Kembalikan bola ke belakang terlebih dahulu. Coba melakukan build up kali ini dari lini belakang. 1-2 sentuhan coba dilakukan dari area sisi kiri. Ada seorang Ricky Rahmat nampaknya kembali berhasil dicuri. 1-2 sentuhan coba dilakukan kali ini oleh Pop3, namun lagi dan lagi berhasil diambil oleh para penggawa dari Putra Pangalengan. Kita saksikan pressing ketat coba dilakukan. Baik sekali tadi suatu upaya untuk mencuri bola, namun masih terderas tadi. Kita lihat ya, pressing ketat dan juga defensive line yang cukup tinggi dari anak-anak Pop3 berhasil melakukan intercept tadi. Wahyu, namun sayang bolanya lepas dan hanya meninggalkan. Betul sekali, kita saksikan lagi dan lagi serangan yang coba dibangun lebih dekat pada seorang Wahyu. Menahan bola kali ini Wahyu, berikan saja bola pendek kepada seorang Paksi tadi nampaknya. Lagi dan lagi berhasil dicuri. Ada Rahman Nurdin, masih umpan terupas yang sangat baik tadi. Suatu upaya yang perdana yang cukup baik dari Putra Pangalengan. Mungkin kali ini mereka coba memainkan bola dengan lebih cepat Putra Pangalengan, Bung Reza. Inisiatif serangan terlebih dahulu dicoba dilakukan oleh anak-anak Putra Pangalengan. Mereka mencoba keluar dari tekanan dan bermain nothing tulus di pertandingan hari ini, dan terbukti ya di 3 menit awal ini justru Putra Pangalengan yang membahayakan beberapa kali ya, hampir membahayakan lini pertahanan dari Pop3. Ya, artinya sudah ada perubahan tentunya dari skema yang coba dibangun, namun ada serangan balik kali ini dari Pop3. Dibayang-bayangi saja oleh seorang Ricky Rahmat tadi. Keluar kali ini bola menghasilkan sepak pojok. Mulai keluar menyerang Pop3. Mulai menyerang Pop3 di setelah tadi udah berapa ada serangannya dari Putra Pangalengan, dan Pop3 langsung bangun untuk kembali menyerang. Betul sekali, tidak ingin tinggal diam tentunya. Kali ini sepak pojok saja. Dari area sisi kiri pertahanan Putra Pangalengan, angkat bola ke tengah, berbahaya datangnya. Namun masih ada peluang berikutnya. Angkat bola lagi ke tengah, berbahaya. Berhasil dilakukan intercept, namun ada tendangan berikutnya. Serangan yang coba dibangun, suatu kemelut yang terjadi namun masih gagal untuk menjadi gol, Bung Reza. Sayang sekali ya, sebenarnya sudah bagus sekali penyerangan dari anak-anak Pop3, di mana lagi-lagi tadi ada tendangan spekulasi terakhir tadi dari salah satu pencetak gol terbanyak di Bandung yaitu Denny, namun gagal. Bolanya masih melambung tinggi di atas di bawah. Betul sekali, kali ini lagi dan lagi serangan yang coba dibangun. Keluar saja bola nampaknya. Lagi dan lagi berhasil dikuasai oleh Pop3. Mulai keluar menyerang Pop3. Bagaimana memang strategi mereka sejauh ini cukup baik ketika kehilangan bola langsung melakukan counter press target. Lagi dan lagi Cahya Sumirat berikan bola saja ke belakang, tidak ingin terburu-buru kali ini para penggawa dari Pop3 dalam bangun serangan. Kembali lagi berhasil dicuri, mudah saja untuk dikuasai kembali oleh anak-anak Pop3. Cahya berjibaku dia, masih Cahya Sumirat, baik sekali Cahya Sumirat. Memang pengalaman yang dimiliki tidak bohong ini, Bung Reza. Itu sekali, memang ketenangan ya menjadi salah satu faktor kunci dari Cahya Sumirat. Sangat-sangat tenang untuk mengontrol bola dan juga menguasai jalannya dan menguasai lini tengah untuk Pop3. Betul sekali, bagaimana modal bagi Pop3 dengan hadirnya Cahya Sumirat dengan berbagai pengalaman. Ini dia fungsinya dari seorang marquee player. Ketika memang memiliki pengalaman, alangkah baiknya untuk ditularkan kepada rekan-rekannya untuk juga menciptakan pengalaman baru untuk adik-adik kita ke depannya. Kita saksikan lagi dan lagi Wahyu berikan saja bola pendek tadi maksudnya, namun kembali lagi berhasil dicuri Putra Pangalengan. Rahman Nurdin lebarkan sisi kiri tadi maksudnya, lagi dan lagi berhasil dipotong oleh Cahya Sumirat, namun berhasil dicuri lagi. Ada seorang Ricky Rahmat nampaknya di sana. Lagi dan lagi ada seorang Fadri kali ini bisa dikuasai lagi dan lagi oleh Pop3. Tidak ingin terburu-buru saudara Henry tadi. Cahya Sumirat 1-2 lagi bersama rekannya di lini belakang. Angkat bola langsung ke depan. Siapa yang dituju nampaknya adalah seorang Fahmi. Lagi dan lagi masih Fahmi. Dibayang-bayangi dia oleh dua pemain. Oh, namun rupanya ada pelanggaran. Oh, rupanya keluar tadi. Nampaknya pemain langsung mencoba menghentikan pergerakan dari Fahmi yang memang striker jangkung ini sangat-sangat berbahaya ketika mendapatkan bola di area kotak penalti lawan, Bung Aurel. Betul sekali, artinya sudah ada kewaspadaan dari anak-anak Putra Pangalengan. Namun kali ini Rahman Nurdin berikan umpan cutback berbahaya. Tembakan langsung dilakukan, namun masih melebar tadi, Bung Reza. Grevi. Apakah gol? Oh, gol! Rupanya Bung Reza. Kita pikir tadi bolanya keluar, namun rupanya memantul keluar tadi nampaknya, Bung Reza. Wow, ini adalah salah satu sungguh mengejutkan ya, Bung Aurel. Di awal pertandingan
Putra Pangalengan justru berhasil mencuri gol. Sangat-sangat mengejutkan ini Bung Reza, tiba-tiba ada serangan berbahaya, tumben sekali Pop-Tri tidak berhasil memanfaatkan ataupun tidak berhasil menahan serangan dari Putra Pangalengan, dan yang menciptakan gol adalah seorang Grebi Samdia begitu. Wow, kita cukup terkejut dengan gol yang terjadi, dan kita lihat Pop-Tri tidak tinggal diam, langsung bangkit, langsung memberikan serangan-serangan. Kita lihat Bung Aurel. Betul sekali, kali ini melalui sepak pojok ada seorang Wahyu, angkat bola ke tengah, berbahaya datangnya, namun lagi dan lagi berhasil dihalau ataupun melakukan intercept saja tadi anak-anak dari Putra Pangalengan. Dari area sisi kanan coba berlari dia, kembalikan lagi bola ke belakang, tidak ingin terburu-buru tentunya. Kita saksikan masih dibayang-bayang dengan begitu ketat. Baik sekali sejauh ini bagaimana defensif yang diperlihatkan oleh para penggawa Putra Pangalengan membuat Pop-Tri pun kesulitan, Bung Reza. Ya, kita lihat sepak pojok akan segera dilakukan oleh Pop-Tri. Apakah ini akan menjadi gol penyemak kedudukan? Angkat bola berbahaya, namun lagi dan lagi masih ada Zaman coba angkat bola tadi namun berhasil dihalau begitu saja, lakukan intercept, masih dalam penguasaan seorang Wahyu. Baik sekali Wahyu, dibayang-bayangi oleh dua pemain langsung. Putra Pangalengan nampak lebih siap pada pertandingan kali ini, Bung Reza. Mereka juga harusnya bisa lebih tenang ya, tidak terburu-buru dalam melakukan keputusan, karena mereka sudah unggul 1-0, dan ini bisa menjadi motivasi tersendiri untuk anak Putra Pangalengan, di mana mereka harus lebih tenang dan juga harus bisa enjoy di pertandingan hari ini, Bung Aurel. Betul, karena ini suatu hal yang mengejutkan. Biasanya memang Pop-Tri bahkan kemarin ketika melawan Expos pun mereka berhasil mencetak gol duluan. Lebih dahulu ya. Betul, mereka mencetak gol terlebih dahulu. Namun ini tiba-tiba ada Putra Pangalengan yang berhasil mencetak gol. Ini suatu hal yang mengejutkan, betul-betul mengejutkan. Kita saksikan kali ini coba para pemain Pop-Tri mencoba memberikan reaksi terhadap gol yang tercipta tadi. Bahkan kita pun terkejut dengan gol tadi. Memang secara visual sekilas seperti keluar lapangan, sedikit lebar, tapi ternyata itu adalah sebuah gol yang sangat cantik dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu Grebi. Sangat-sangat baik skema yang diperlihatkan. Nampaknya ini juga kredit besar untuk seorang Rahman Nurdin. Betul. Yang sejauh ini selalu menyebut bola. Betul sekali, dan tadi memang pergerakan dari nomor 7 yaitu Rahman Nurdin yang memberikan assist kepada Grebi dan membuka gol untuk Putra Pangalengan. Iya, kita saksikan lagi dan lagi. Coba berikan bola ke depan, berhasil dihalau saja. Serangan yang coba dibangun kali ini oleh Pop-Tri dari area sisi kanan. Permainan mereka dibayang-bayangi oleh Rahman Nurdin. Ada Andika Hafiz, angkat bola tadi seorang Henry, maksudnya pada seorang Zaman atau saudara Gilang tadi. Gilang memang cukup aktif di sisi kanan penyerangan dari Pop-Tri. Dia adalah salah satu striker dan perannya cukup melebar ya. Betul. Lebih banyak melebar di sisi sayap dan juga memberikan bola-bola kepada striker mereka yaitu Fahmi. Ya, karena kuncinya memang kecepatan sejauh ini Pop-Tri, sehingga umpan terupas menjadi suatu permainan kunci yang dimiliki tentunya. Lagi dan lagi berhasil di 10 menit awal Putra Pangalengan bermain cukup solid, Bung Aurel. Secara pertahanan mereka masih sangat-sangat disiplin dan berhasil mencuri gol. Kita akan segera melihat Pop-Tri apakah reaksi yang akan ditunjukkan oleh Pop-Tri di awal babak pertama ini. Kita saksikan kali ini seorang Gilang tadi, maksudnya lagi dan lagi berhasil dihalau dengan begitu baik. 1-2 sentuhan, baik sekali permainan yang diperlihatkan oleh Putra Pangalengan kali ini. Coba dibayang-bayangi saja oleh seorang Zaman, masih Zaman berikan saja pada seorang pemain bernomor punggung 11 di sana. Lagi dan lagi berhasil dicuri oleh Zaman, masih Zaman. Oh, kecepatan dari seorang Zaman lagi-lagi memberikan ancaman di sisi kanan pertahanan dari Putra Pangalengan. Betul, sangat-sangat membahayakan seorang Zaman. Tentunya ini perlu diwaspadai. Namun sejauh ini pertahanan dari Putra Pangalengan cukup solid dengan menghadirkan seorang Aldi Nurituan, ada Eka Hendra dan juga Putra Pamungkas di lini belakang. Tentunya diharapkan ada suatu permainan yang menjadi kunci tentunya. Wahyu angkat bola ke tengah lagi dan lagi, terlalu jauh tadi nampaknya. Gilang coba mengejar bola, masih Gilang keluar kali ini, lagi dan lagi lempar ke dalam. Nampak Pop-Tri justru kebingungan pada pertandingan kali ini, Bung Reza. Ya betul, di awal-awal laga babak pertama ini Pop-Tri terlihat sedikit belum keluar karakter permainannya ya, Bung Aurel. Betul, nampaknya masih kebingungan melihat permainan Putra Pangalengan yang tiba-tiba berubah begitu saja. Karena biasanya mereka lebih memanfaatkan serangan dari sisi sayap, namun kali ini lini tengahnya pun
lebih santai, lebih kalem dalam membangun serangan tentunya Bung Reza. Betul sekali, dan kita lihat kembali Pop-3 masih coba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Putra Pangalengan. Angkat bola ke tengah, siapa yang dituju? Namun berhasil ditangkap dengan begitu baik oleh Dery Febian tentunya. Dengan sangat baik dan dengan sangat tenang menangkap bola dengan manja seorang Dery Febian. Angkat bola ke depan saja kali ini. Siapa yang dituju? Lagi dan lagi berhasil dicuri saja dari seorang Dendi. Berikan pada Wahyu. Masih Wahyu mencoba mencari rekannya. Angkat bola ke tengah, berbahaya. Namun lagi dan lagi masih terlalu deras tadi umpannya sehingga tidak berhasil ditanduk oleh seorang Fahmi, Bung Reza. Iya betul sekali, dan ini lagi-lagi menjadi ancaman, sudah keluar menyerang Pop-3 di pertandingan kali ini. Mereka juga jangan sampai terlalu lama ketinggalan ya. Betul. Karena mereka ini memang menjadi salah satu pembahasan kita selalu ketika Putra dari Putra Pangalengan ini selalu unggul di awal-awal pertandingan, namun di akhir-akhir babak kedua mereka tuh kadang hilang konsentrasi dan bisa kehilangan poin penuh. Ya, itu kuncinya konsistensi begitu Bung Reza ya, seperti yang biasa Bung Reza katakan tentunya. Dan kita akan saksikan apakah Putra Pangalengan bisa membungkam hal yang terjadi pada pertandingan sebelumnya dan menjadi evaluasi tentunya dari sang pelatih Sandi Nur Muhammad. Iya betul, karena memang sayang sekali ya kita melihat potensi besar dari pemain-pemain Putra Pangalengan ini, pemain-pemain muda, namun konsistensi dan juga jangan sampai kehilangan fokus di akhir-akhir laga. Memang kelelahan itu wajar, namun lagi-lagi mereka harus kehilangan poin selalu di akhir-akhir laga. Betul, itu yang tentu harus menjadi perhatian dari Coach Sandi Nur Muhammad. Bagaimana caranya untuk merefresh pemain ketika memang melihat pemain yang sudah kelelahan. Kali ini Zaman berikan saja pada Wahyu, angkat bola ke tengah Wahyu. Pada siapa tadi nampak ya Allah, Fahmi tadi. Namun lagi dan lagi dari area sisi kanan seorang Fandri berikan saja pada Cahaya Sumirat, dibayang-bayangi oleh Rahman tadi. Lagi dan lagi berhasil dihalau Bung Reza. Kita melihat masih belum ada umpan-umpan kipas yang biasa dilakukan oleh Cahaya Sumirat di pertandingan kali ini. Masih nampaknya Dendi masih sangat terisolasi oleh pertahanan dari Putra Pangalengan. Ya, yang menarik karena memang Putra Pangalengan tidak tertarik ataupun tidak berusaha untuk melakukan pressing langsung. Ini yang menjadi kunci karena memang ketika melawan Expos kemarin, bagaimana caranya Expos langsung melakukan pressing sehingga terjadi ruang ataupun tercipta ruang terbuka untuk Cahaya Sumirat memberikan umpan terupas. Namun lagi dan lagi serangan melalui seorang Zaman berikan pada Wahyu. Wahyu berusaha menahan bola, baik sekali Wahyu. 1-2 dengan Dendi, berikan pada Zaman lagi dan lagi masih ada miskomunikasi tadi nampaknya. Tidak bisa memberikan ancaman lebih, nampaknya anak-anak Pop-3 masih sedikit kesulitan. Kredit untuk lini pertahanan dari Putra Pangalengan masih sangat-sangat disiplin, masih sangat-sangat kokoh, harus tetap dipertahankan jika Putra Pangalengan ingin mendapatkan poin penuh di pertandingan kali ini. Betul sekali, lagi dan lagi Henry bahkan gagal untuk menghalau serangan tadi. Tidak biasanya Henry melakukan intercept seperti itu, biasanya dia membuang bola ke sisi kiri ataupun kanan. Namun kali ini nampaknya terjadi pressing ketat oleh Andika Hafiz tadi. Memang dua pemain lini serang dari Putra Pangalengan hari ini yaitu Rahman Nurdin dan juga Andika bermain sangat-sangat baik, sangat cepat, sedikit, bukan sangat sedikit ya, merepotkan. Sangat-sangat merepotkan. Betul sekali, permainan cepat dari Rahman Nurdin dan juga seorang Hafiz ini sangat-sangat membuat Pop-3 pun kesulitan untuk menahan permainan mereka. Kita saksikan lagi dan lagi. Kita lihat ya, namun ketenangan sebenarnya dari jam terbang lini pertahanan dari Pop-3 sebenarnya tidak usah diragukan lagi ya. Betul. Cuman memang tadi ada satu peluang yang bisa langsung dimanfaatkan oleh Putra Pangalengan dan bisa mencetak gol, membuat Putra Pangalengan 15 menit babak pertama ini unggul 1-0 dari Pop-3. Serangan mudik tadi itu Bung Reza, lagi dan lagi. Ada serangan yang coba dibangun oleh Putra Pangalengan. Pressing kita coba dilakukan Henry. Oh, berbahaya. Oh, hampir saja tadi kesalahan yang terjadi di lini belakang Wahyu. Oh, apa yang terjadi ini dengan Pop-3 sehingga pada akhirnya nampak agak kesulitan mereka dalam mengontrol bola pun. Belum menemukan karakternya dan juga belum menemukan kenyamanan untuk mengembangkan permainannya anak-anak Pop-3 di pertandingan hari ini. Kita lihat umpan tadi dari Putra Pangalengan namun masih terlalu deras. Dan kita lihat sebenarnya anak-anak Putra Pangalengan ini secara penyerangan masih sedikit sporadis ya. Masih belum ada skema yang sangat-sangat memanjakan striker-striker mereka.
Namun kita lihat kali ini Putra Pangalengan kembali lagi-lagi berhasil dicuri oleh Poptri. Aurel, kita lihat serangan balik cepat kali ini melalui seorang Fahmi. Masih Fahmi menahan bola kali ini, mendelay permainan. Kembalikan lagi bola ke belakang. Fandi tidak ingin terburu-buru. Fandi lebarkan bola saja ke sisi kiri. Ada seorang Dendi, berikan pada seorang Wahyu. Wahyu lagi dan lagi, umpan silang diberikan pada siapa yang dituju. Oh, tidak jelas arahnya tadi. Tidak jelas. Dan kita lihat sedikit kehilangan ini yang masih mentok ya nampaknya ya. Betul. Lini penyerangan dari Poptri masih sedikit kesulitan, di mana rapatnya dan juga disiplinnya pertahanan dari Putra Pangalengan di pertandingan pagi hari ini. Karena mereka bermain setengah lapang begitu. Wow, baik sekali berhasil dicuri oleh seorang Hafiz. Masih Hafiz, terburu-buru tadi Hafiz. Terburu-buru ya Andika Hafid tadi. Namun kreditnya dia berhasil mencuri bola dari Cahya Sumirat dan sangat tenang, namun terburu-buru ketika Betul sekali. memilih keputusan menendang bola ataupun mendribble bola terlebih dahulu. Karena mungkin melihat posisi kiper sudah out of position. Betul. Namun saya tendangannya juga begitu lemah tadi. Iya, sayang sekali. Lalu kita lihat Poptri kembali Dari sisi kanan seorang Fandi angkat bola ke tengah, berhasil dihalau lagi dan lagi. Ada seorang Cahya Sumirat, berikan saja pada seorang Yudi. Yudi lebarkan pada Wahyu. Lagi dan lagi gagal memberikan umpan seorang Wahyu tadi. Berikan saja pada Zaman. Dari area sisi kiri Zaman. Masih Zaman, baik sekali Zaman. Angkat bola ke tengah, berikan pada siapa dia? Oh, Dendi. Sayang sekali Dendi tadi. Maksudnya bola ditujukan kepada Dendi, namun berhasil di clearance oleh para pemain Putra Pangalengan. Iya, kewaspadaan yang diperlihatkan oleh Putra Pangalengan sangat-sangat baik. Kita lihat kali ini ada suatu corner kick, berikan umpan ke tengah, berbahaya datangnya. Wahyu tendangan langsung melambung jauh, terbang tinggi melewati jaring lapangan progresif. Sayang sekali lagi-lagi Wahyu tadi tendangannya masih belum bisa membuka penyama kedudukan untuk Poptri. Dan kita lihat waktu sudah berjalan sekitar 18 menit di babak pertama. Cukup meyakinkan permainan dari Putra Pangalengan di pagi hari ini. Mereka harus lebih tenang dan harus tidak terburu-buru karena mereka dalam posisi leading ya, unggul Bung Aurel. Iya, sangat-sangat baik tentunya Putra Pangalengan sejauh ini mempertahankan keunggulan yang mereka punya. Tidak terburu-buru juga untuk melakukan pressing sehingga membuat Poptri pun cukup kesulitan untuk membangun serangan. Kita saksikan melalui sisi kanan seorang Fandi tadi. Lempar ke dalam saja, berikan pada seorang Gilang kali ini. Bercoba berlari dia menyusuri sisi kanan permainan dari Poptri. Oh, ada sliding tackle yang sangat-sangat baik. 3 pemain. Iya, Bung ya. Betul. Menghasilkan lemparan ke dalam. 3 pemain langsung melakukan bayang-bayang terhadap seorang Gilang tadi. Lagi Gilang menjadi ancaman yang sangat berat. Oh, namanya pelanggaran, Bung. Oh. Ini salah satu peluang Betul bisa sekali. dimanfaatkan melalui umpan-umpan dari Cahya Sumirat. Kita lihat Bung Aurel. Kita saksikan Cahya Sumirat angkat bola dia, berikan saja pada seorang Gilang lagi dan lagi. Masih berhasil diambil dengan begitu baik. Lagi dan lagi lebih dekat pada seorang Henry. Umpan terupas yang diberikan maksudnya pada seorang Hafiz tadi. Berikan saja pada Cahya Sumirat. Si Cahya Sumirat angkat bola ke depan kali ini. Siapa yang dituju? Berhasil dihalau dengan baik oleh anak-anak Putra Pangalengan. Hafiz lebarkan kanan pada seorang Rahman. Masih Rahman lebarkan ke sisi kiri, baik sekali Rahman. Berikan saja pada seorang Naufal Panji. Masih Naufal Panji angkat bola ke tengah. Namun lagi dan lagi ada pemain ini belakang dari Poptri yang berhasil menghalau bola. Berikan saja pada seorang Gilang. Lagi dan lagi menjemput bola Gilang di sisi kanan permainan. Kita Berikan lihat bola saja ke belakang. 2 orang langsung mencoba menghentikan pergerakan dari Gilang. Betul sekali, dengan sangat baik tentunya Putra Pangalengan menahan serangan yang coba dibangun oleh Poptri tentunya. Angkat bola lagi dan lagi ke depan. Lebih dekat pada seorang Fandi kali ini. Masih Fandi. Tendang langsung saja jauh dia. Kembali lagi berhasil diambil oleh Rahman. Namun apa yang terjadi tadi? Betul sekali. Kita lihat ya Bung, tadi counter attack yang cukup berbahaya dari Putra Pangalengan, namun lagi-lagi ketenangan juga finishing belum bisa membuka dan membuat gol
untuk Putra Pangalengan menjadi 2-0 tadi, Bung. Ya, counter attack nampaknya menjadi kunci permainan, namun ada umpan terubas pada seorang Zaman. Namun lagi dan lagi berhasil di intercept dengan begitu baik, lebih dekat pada pemain Putra Pangalengan. 1-2 coba dilakukan tadi oleh seorang Grebi tadi, berhasil dicuri saja oleh seorang Zaman. Berikan saja pada Paksi. Zaman 1-2 dengan Paksi. Berikan umpan tadi maksudnya pada seorang Dendi, namun lebih dekat pada seorang Adi tadi. Lagi dan lagi berikan umpan ke depan pada seorang Hafiz. Lepas di Hafiz. Sayang sekali. Lagi dan lagi Andika Hafid. serangan mudik yang coba dimainkan oleh Putra Pangalengan sangat-sangat membahayakan serangan bagi gawang Poptri, Bung Reza. Kita lihat tadi beradu lari tadi, nampaknya Andika Hafid dari Putra Pangalengan, namun lagi-lagi sayang sekali tendangannya masih melenceng tadi di sisi kanan dari kiper Alif, ya Bung. Ya, sangat-sangat cermat melihat posisi kosong dari seorang Hafiz tadi, dan lebih hebat lagi Hafiz berhasil beradu dengan seorang Yudi, beradu lari tentunya. Beruntung tadi tendangan dari Hafiz masih melebar sehingga gagallah Putra Pangalengan untuk memperlebar kedudukan, dan lagi keluar bola. 22 menit jalannya pertandingan di babak pertama ini. Saya sangat memberikan apresiasi tinggi untuk anak-anak Putra Pangalengan. Tidak hanya berhasil mencetak gol 1-0 di babak pertama ini, namun juga secara permainan, walaupun mereka lebih banyak mengandalkan counter attack, namun 2 kali counter attack dari Putra Pangalengan sangat-sangat efektif, Bung Aurel. Betul sekali, sangat-sangat baik Putra Pangalengan melihat permainan ataupun sisi ruang kosong yang terjadi di area pertahanan dari Poptri. Sejauh ini sangat-sangat efektif permainan mereka, dan kita masih tunggu karena memang Poptri tidak biasanya seperti ini permainannya, Bung Reza. Betul, masih belum mengeluarkan karakter aslinya dari Poptri. Betul sekali. Dan juga mendominasi lini tengah, dan hal ini yang harus cepat-cepat dirubah dan harus ada motivasi tinggi dari coach Rian Rizal agar anak-anaknya bisa bangkit dan bisa menyamakan kedudukan, bahkan untuk mengembalikan kedudukannya. Ya, paling tidak ada gol penyama kedudukan di akhir babak pertama ini. Betul. Dan serangan lagi dan lagi melalui Gilang. Gilang berikan pada seorang Dendi di area sisi kiri, masih Dendi, dia berusaha berlari, angkat bola ke tengah, berbahaya datangnya, namun masih ada Zaman angkat bola, namun lagi dan lagi masih ada pemain dari Putra Pangalengan, dan lagi masih keluar bola. Sayang sekali ya, sebuah serangan lagi-lagi inisiasi dari Dendi dan juga Zaman, namun gagal kembali mentah di lini pertahanan Putra Pangalengan. Lagi dan lagi serangan dari Poptri. Ada seorang Paksi berikan pada Cahya Sumirat 1-2, pelanggaran cukup dekat, dan ini yang perlu diwaspadai. Lagi dan lagi pelanggaran berbahaya yang dilakukan oleh Putra Pangalengan. Salah satu peluang emas yang didapatkan oleh Poptri di akhir atau di penghujung babak pertama ini. Akankah mereka berhasil menyamakan kedudukan dan bisa membuat mereka bermain lebih nyaman nanti di babak kedua dan untuk mengejar ketinggalan tadi? Betul sekali, bagaimana suatu upaya tadi umpan dari Cahya Sumirat terhadap seorang Fahmi sangat-sangat baik dan harus langsung dihentikan oleh pemain Putra Pangalengan. Tentunya ambil Cahya ya. Betul, Cahya Sumirat dengan pengalaman yang dirinya punya, tentunya ini perlu diwaspadai. Dan posisinya sangat-sangat terukur. Cahya Sumirat kali ini bersiap-siap dia. Cahya Sumirat, tendangan langsung. Pengalaman kelas, sebuah gol diciptakan oleh Cahya Sumirat menunjukkan betapa berkelasnya pemain ini, Bung Aurel. Betul sekali, lagi dan lagi pengalaman adalah kuncinya. Tendangannya tidak begitu melambung, tidak diarahkan ke pojok, namun akurasinya sangat-sangat baik dan sangat-sangat merepotkan dari Febian untuk melakukan tepisan, sehingga pada akhirnya Poptri berhasil menyamakan kedudukan, Bung Reza. Seperti yang kita bahas tadi, Poptri harus cepat-cepat bisa menyamakan kedudukan untuk bisa kembali meraih kemenangan dan juga bermain lebih nyaman di babak kedua, Bung Aurel. Hingga pada akhirnya mereka pun memberikan reaksi melalui set piece tendangan bebas, dan dengan ini artinya Poptri harapannya bisa untuk terus memberikan serangan berbahaya ke gawang dari Putra Pangalengan, dan tentunya jangan patah semangat Putra Pangalengan karena waktu masih panjang tentunya, Bung Reza. Betul sekali, memang permainan yang apik dari anak-anak Putra Pangalengan harus lebih tenang lagi dan harus menjadi bahan evaluasi lini pertahanan. Jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Betul. Di area-area yang menjadi
area berbahaya untuk melakukan free kick langsung. Iya, sebelumnya juga seperti pada pertandingan sebelumnya melawan Leipzig, kurang lebih pelanggarannya sama, posisinya juga sama begitu. Hingga pada akhirnya pun Putra Pangalengan harus kebobolan melalui tendangan-tendangan set piece, tendangan bebas begitu. Kita saksikan lagi dan lagi Pop3 dari area sisi kanan melalui seorang Fandi. Masih Fandi mencoba mencari rekannya, mendorong bola kali ini Fandi, baik sekali Fandi. Masih Fandi dibayang-bayangi oleh pemain Putra Pangalengan di sana, berikan bola pendek saja pada seorang Zaman. Zaman berikan ke tengah tadi maksudnya, namun lagi si berhasil dicuri dengan begitu baik. Lebarkan Hafiz, berikan pada seorang Rahman Nurdin nampaknya di area sisi kiri. Oh, rupanya ada seorang Naufal Panji tadi. Lagi dan lagi berhasil dihalau. Ada seorang Yudi, berikan saja pada seorang Zaman. Zaman kembalikan pada seorang Fandi. Fandi mencoba mencari rekannya, lebarkan sisi kiri pada seorang Cahya yang melebar ke sisi kiri permainan dari Pop3. Berikan bola pendek saja pada seorang Dendi. Dendi lebarkan sisi kiri pada seorang Gilang kali ini. Masih Gilang, baik sekali Gilang. Masih Gilang lakukan lagi dan lagi pelanggaran yang sangat membahayakan di area dekat kotak penalti, Bung Reza. Kita lihat tadi ada sedikit protes dari Coach Rian Rizal. Coach Rian Rizal menganggap itu harusnya sebuah penalti, namun wasit menganggap pelanggaran tersebut masih berada di luar kotak penalti, Bung Aurel. Betul sekali. Bagaimana suatu permainan yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat cerdik melewati dua pemain, yaitu adalah seorang Gilang. Lagi dan lagi set piece tendangan bebas yang coba dimanfaatkan, hanya berkisar 2 cm saja dari garis kotak penalti ini, Bung Reza. Betul sekali, ini yang menjadi lagi-lagi peluang berbahaya. Cahya yang akan mengambil. Cahya Sumirat, tendangan langsung dilakukan, berbahaya tadi, namun beruntung masih melambung tipis di atas gawang dari Dery Febian. Lagi-lagi ancaman bertubi-tubi dilakukan oleh Pop3 untuk bisa meraih gol kedua dan juga mengambil alih jalannya pertandingan dengan waktu tersisa kurang lebih 2 menit lagi. Babak yang pertama ini, Bung Aurel. Ya, mulai keluar menyerang Pop3 dan Putra Pangalengan tentunya mulai kesulitan nampaknya mengantisipasi serangan dari Pop3 setelah terciptanya gol penyama kedudukan tadi. Memang kita lihat anak-anak Pop3 harus lebih bisa enjoy ya ketika akhirnya gol dari Cahya Sumirat tadi berhasil menyamakan kedudukan, dan terlihat lagi-lagi anak-anak Putra Pangalengan sedikit berada di dalam tekanan nih, Bung Aurel. Iya, pada akhirnya pun Pop3 berhasil mendapatkan sentuhan terbaiknya hingga menit ke 28 ini. Tentunya serangan lagi dan lagi coba dibangun dari seorang Wahyu melalui area sisi kiri permainan dari Pop3. Tentunya Gilang lagi dan lagi mencoba mencari seorang Wahyu, baik sekali Gilang tadi, dia berputar-putar mencari rekannya, berikan saja bola pendek lagi dan lagi Cahya Sumirat. Masih Cahya, lebarkan sisi kanan Cahya, berikan saja pada seorang Fandi. Fandi berikan bola pada Zaman. Masih Zaman. Zaman kali ini berputar-putar dia, kembalikan lagi bola pada seorang Cahya Sumirat, berikan pada Dendi. Dendi kembalikan pada Henry. Henry lebarkan sisi kiri saja pada seorang Gilang, bertukar posisi Gilang dengan seorang Wahyu. Lagi dan lagi masih Dendi, angkat bola pada Wahyu, baik sekali umpan terupas yang diberikan kali ini. Wahyu berhasil menguasai bola. Masih Wahyu, dibayang-bayangi saja oleh seorang Putra Pamungkas, namun ada suatu pelanggaran tadi, nampaknya menghasilkan tendangan bebas. Lagi dan lagi Wahyu yang berusaha melewati seorang Putra Pamungkas tadi. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Tidak jelas tadi arahnya, lebih dekat pada seorang Alit. Alit berikan saja bola pada Yudi. Yudi berikan pada Henry. Dari ini belakang kali ini Pop3 berusaha membangun serangan, kembalikan lagi pada Yudi. Yudi berikan pada seorang Wahyu, dan usai sudah pertandingan babak pertama, Bung Reza. Ya, akhirnya babak pertama telah usai dan skor sementara Pop3 1 dan Putra Pangalengan 1. Kita akan sedikit membahas jalannya pertandingan di babak pertama, Bung Aurel, dan kita lihat para penonton yang hadir langsung. Betul. Di Progresif Arena yang berada di Jalan Soekarno, Hatta Bandung. Skor sementara 1-1 Pop3 versus Putra Pangalengan FC. Sedikit kita bahas pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada. Kita akan segera memasuki jalannya pertandingan babak kedua lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League
Dimana kita sudah menyaksikan babak pertama antara Pop 3 versus Putra Pangalengan. Bung Aurel, kita sedikit bahas jalannya pertandingan di babak pertama, Bung Aurel, di mana skor sementara 1-1 dan cukup menarik kita bahas di mana Putra Pangalengan bermain sangat lepas dan bisa menahan imbang Pop 3 di babak pertama. Ya, lebih menarik lagi sebelumnya kita bahas statistik terlebih dahulu. Ball position 61 berbanding 39, memang Pop 3 lebih menguasai permainan. Total shoot 3-2, shoot on 1-1, foul-nya 1-4, offside-nya 0, corner-nya 5-0. Yellow card-nya 0, red card-nya 0. Memang sejauh ini Pop 3 menguasai permainan. Tetapi yang sangat mengejutkan adalah ketika Putra Pangalengan berhasil mencetak gol. Tiba-tiba ada serangan cepat, tiba-tiba ada serangan yang sangat-sangat baik. Dan bagaimana finish yang juga menipu sang penjaga gawang dari Alit tentunya. Namun tentunya Pop 3 juga memberikan reaksi dengan cukup panjang sebetulnya jeda waktunya. Namun hingga pada akhirnya pun terjadi karena lagi dan lagi kesalahan yang dilakukan oleh Putra Pangalengan ini, Bung Reza. Jadi kita lihat kepemimpinan di tengah oleh Karya Siniat kembali membuat Pop 3 bisa menyamakan kedudukan, dan ini menjadi sinyal bahaya. Sebenarnya Pop 3 jangan terlalu lengah. Di awal-awal babak pertama tadi mereka cukup lengah dan bisa dimanfaatkan oleh Putra Pangalengan yang sekali lagi kita bahas Putra Pangalengan ini bermain sangat-sangat energik, anak-anak muda yang terus berlari sepanjang pertandingan. Dan kita lihat tadi gol dari Grebi yang membuka angka untuk Putra Pangalengan, dan lagi-lagi kita akan tunggu apakah strategi yang akan dilakukan oleh coach William Rizal dari Pop 3 dan juga Sandi Nur Muhammad dari Putra Pangalengan di babak kedua ini. Ya, sangat-sangat menarik tentunya kedua tim pada pertandingan kali ini karena memang ada perubahan strategi dari masing-masing pelatih yang sangat mengagetkan. Tiba-tiba Pop 3 bisa kebobolan oleh Putra Pangalengan. Dan kita sudah tersambung kembali ke lapangan progresif di Kota Bandung ini, Bung Reza. Ya, saat lagi wasit akan meniup peluit pertandingan babak kedua Semal Liga 1 Bandung Premier League, pertandingan antara Pop 3 versus Putra Pangalengan. Selamat menyaksikan. Ya, baik pemirsa, mitra olahraga pecinta Smile Liga 1 Bandung Premier League dimanapun Anda berada, kini Anda sedang menyaksikan pertandingan antara Pop 3 melawan Putra Pangalengan. Sejauh ini skor 1-1. Putra Pangalengan golnya diciptakan oleh seorang Grebi Samdia, sedangkan dari Pop 3 diciptakan oleh Cahaya Sumirat melalui tendangan bebas. Kita saksikan kali serangan yang coba dibangun lagi dan lagi, langsung ada tackling yang dilakukan hingga membuat Zaman pun terjatuh tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Pop 3 kali ini. Dari area sisi kanan permainan tampak anak-anak muda dari Putra Pangalengan yang hadir langsung di lapangan kali ini untuk membela tim kebanggaan kampungnya sendiri tentunya. Dan ada pergantian pemain tadi, bagaimana saudara Henry ditarik keluar, digantikan oleh seorang Faisal, Bung Reza. Ya, kita akan tunggu peran dari pemain pengganti yaitu Faisal. Cukup menarik di mana Faisal ini memang bermain sebagai defensive midfielder, namun di pertandingan kali ini kita akan lihat taktik apa di babak kedua yang akan dilakukan oleh coach Ian. Ia nampaknya ingin lebih mendorong permainan ataupun serangan yang dibangun oleh Pop 3 tentunya. Lemparan ke dalam kali ini berikan saja pada seorang Zaman lagi dan lagi, dibayang-bayangi saja oleh seorang Eka. Kembali lagi keluar bola, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pop 3 tentunya. Kita saksikan lagi dan lagi dari area sisi kanan permainan. Bikin bola pendek Fandi. Masih Fandi angkat bola ke tengah. Baik ya, pertahanan dari Putra Pangalengan lagi-lagi masih cukup solid. Memang praktis mereka kebobolan dari tendangan bebas ya tadi dari Cahaya Sumirat. Namun secara kedisiplinan bertahan mereka masih cukup baik sampai awal babak kedua ini. Iya, bagaimana permainan defensif yang diperlihatkan dengan sangat-sangat baik. Oh, baik sekali tadi. Berikan bola pendek saja pada seorang Fandi kali ini. Fandi angkat bola langsung ke depan, berikan pada Fahmi tadi maksudnya. Namun bukan merupakan suatu pelanggaran. Apa yang terjadi kali ini? Nampaknya membutuhkan perawatan karena memang terjadi duel antara Fahmi dengan salah satu pemain dari Putra Pangalengan. Kita lihat ya, umpan yang sangat-sangat memanjakan tadi diberikan oleh Fandi. Maksudnya langsung direct. Oh, pada Dendi rupanya. Dendi ya namanya, nomor Fahmi betul. Umpan yang sangat-sangat memanjakan, namun memang tadi ada duel yang menyebabkan Fahmi harus
ada benturan ya dengan pemain bertahan dari Putra Pangalengan. Betul sekali, namun rupanya menjadi tangan bebas bagi Putra Pangalengan. Kita saksikan lagi dan lagi. Hasil dihalau begitu saja oleh pemain belakang dari Poptri. Lemparan ke dalam bagi Putra Pangalengan kali ini. Kita saksikan ini dia, seorang pemain yang baru saja masuk dari Putra Pangalengan tentunya. Lagi dan lagi ada serangan yang coba dibangun. Berhasil dicuri. Berikan saja bola pendek kali ini. Angkat bola langsung ke depan pada seorang Gilang tadi membentur kaki Gilang, namun berhasil berlari dengan begitu baik Gilang. Dari area si Gilang, masih Gilang, namun dijatuhkan di area kotak penalti. Bukan merupakan suatu pelanggaran karena memang body charge tadi yang terjadi, Bung Reza. Salah satu defense yang baik diperagakan oleh anak-anak Putra Pangalengan ya, mencoba untuk menutup jalur passing dan umpan terupas tadi diberikan maksudnya. Lagi dan lagi cukup terbuka di awal-awal babak kedua ini, Bung. Awal kedua tim mencoba sama-sama membangun serangan, berani keluar untuk mencetak gol karena pasti Poptri tidak ingin kehilangan poin dari pertandingan. Betul sekali, umpan terupas pada seorang Zaman. Zaman berikan cutback berbahaya tadi maksudnya, namun sayang melebar tadi dari sudut gapaian seorang Fahmi, Bung Reza. Ya, lagi-lagi coba kita lihat true pass dari Dendi berhasil dimanfaatkan oleh Zaman untuk memberikan crossing ataupun tendangan langsung juga. Betul. Tidak jelas sebenarnya tadi maksudnya, namun cukup membahayakan lini pertahanan dari Putra Pangalengan yang dijaga oleh kiper Dery Febian. Iya, sangat-sangat baik tadi suatu serangan dari area sisi kanan, umpan terupas yang tiba-tiba hadir tadi. Namun lagi dan lagi masih gagal juga. Bagaimana upaya mencetak gol yang coba dimainkan oleh Poptri. Lagi dan lagi nampaknya ada pergantian pemain dari Putra Pangalengan, nomor punggung 2 dan juga nomor punggung 7 Rahman Nurdin justru ditarik keluar ini, Bung Reza. Sedikit ada penyegaran di lini belakang dan di lini depan dari Putra Pangalengan. Kita lihat nomor punggung 6 masuk, ada Rizan ya. Betul. Dan juga Adi ya masuk untuk memberikan tenaga baru untuk Putra Pangalengan. Untuk siapa tahu, kita lihat mereka berusaha untuk bisa kembali mencetak gol dan meraih poin penuh pertamanya di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Lagi dan lagi serangan dari seorang Rizan, angkat bola ke sisi kiri kali ini, terjadi duel di sana. Berhasil digapai dengan begitu baik. Masih seorang Fandi kali ini. Masih Fandi dibayang-bayangi oleh pemain Putra Pangalengan. Oh, baik sekali Fandi melewati 4 pemain tadi. Berikan umpan saja ke sisi kanan pada seorang Zaman. Masih Zaman. Delay bola dia lakukan pada seorang Dendi. 1-2 yang sangat baik sekali dari Dendi dan juga Zaman. Namun ada tackling, 2 pemain bahkan melakukan begitu saja. Bahkan 3 pemain pun datang. Kali ini berikan pada Fandi. Angkat bola ke tengah tadi maksudnya, namun lebih dekat pada seorang Dery Febian. Kita lihat ya, pressing ketat dilakukan oleh anak-anak Putra Pangalengan ketika salah satu pemain dari Poptri mencoba memberikan ancaman langsung. Beberapa pemain, 2 ataupun 3 dari pemain Putra Pangalengan langsung memberikan pressure. Betul sekali. Lagi dan lagi ada serangan dari area sisi kiri. Dibayang-bayangi saja dia seorang Faisal. Berikan pada Gilang. Baik sekali Gilang. Angkat bola ke tengah Gilang. Namun lagi dan lagi masih seorang Putra Pamungkas berada di sana. Lagi dan lagi masih berhasil dihalau begitu saja. Lempar ke dalam kali ini. Berikan lagi dan lagi pada seorang Gilang. Masih Gilang. Baik sekali Gilang. Terjatuh pada akhirnya Gilang. Kehilangan keseimbangan seorang Gilang tadi, Bung Reza. Lagi-lagi penetrasi yang sangat-sangat berbahaya ditujukan oleh Gilang, memberikan ancaman-ancaman untuk lini pertahanan Putra Pangalengan. Betul sekali. Gilang dan juga Zaman menjadi kunci permainan dari Poptri sejauh ini melalui permainan di sisi sayap kanan ataupun kiri. Angkat bola ke depan kali ini lebih dekat pada seorang Fandi. Dibayang-bayangi saja oleh pemain yang baru saja masuk dari Putra Pangalengan, yaitu adalah saudara Fahmi Fauzi. Berikan saja pada seorang Cahaya Sumirat, nampaknya tadi berhasil dicuri dengan begitu baik. Lagi dan lagi Fandi berikan bola ke belakang saja, tidak ingin terburu-buru. Berikan lagi bola ke depan pada seorang Fahmi. Berikan pada Fandi. Masih Fandi, belum keluar bola. Zaman 1-2 dengan Fahmi tadi maksudnya, namun ditinggal dari posisinya. Lagi dan lagi berhasil dicuri dengan begitu baik. Naufal Panji berikan pada Fahmi Fauzi. Masih Fahmi Fauzi kembalikan lagi dan lagi pada seorang Grebi. Kali ini terjadi adu body tadi, menghasilkan Grebi terjatuh sehingga membuahkan suatu tendangan bebas bagi Putra Pangalengan. Cukup lincah ya Grebi Samia menjadi salah satu pemain dengan
paling sering dijatuhkan di lini pertahanan, di lini tengah dari pertandingan hari ini. Betul sekali, karena permainannya ataupun pergerakannya pun sangat merepotkan sejauh ini. Lagi dan lagi tendangan langsung dilakukan oleh Adi Perdana, namun lagi dan lagi masih melebar jauh sehingga tidak menciptakan keretakan di rumah tangga pertahanan dari Pop-3. Sejauh ini masih solid ya permainan dari kedua tim. Mereka masih sama-sama terus melakukan serangan, jual beli serangan terus dilakukan oleh kedua tim. Hal inilah yang membuat pertandingan ini pun semakin seru, Bung Aurel. Kita masih mempunyai 20 menit jalannya babak kedua, apapun masih bisa terjadi. Apakah justru Putra Pangalengan yang bisa meraih poin penuh pertamanya di Bandung Premier League, ataupun malah ini bisa menjadi kekalahan pertama untuk Pop-3? Betul sekali, sangat-sangat menarik. Dan ada suatu pelanggaran keras tadi yang dilakukan oleh Fandi terhadap Fahmi Fauzi sehingga membuat Oki mengeluarkan kartu kuning terhadap seorang Fandi tadi. Kartu kuning pertama yang keluar dari referee wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ini menjadi sinyal bahwa pertandingan mulai sedikit intensitas semakin meningkat, Bung Aurel. Betul sekali. Fandi ya mendapatkan kartu kuning. Nampak cukup berbahaya tadi pelanggaran yang dilakukan Adi Perdana. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju oleh Adi Perdana? Nampaknya ada seorang Hafiz. Coba diambil oleh Naufal Panji, namun lagi dan lagi berhasil dicuri dengan begitu baik. Cahaya Sumirat 1-2 dengan Dendi. Dendi berikan pada seorang Tian tadi maksudnya. Lagi dan lagi berhasil dicuri begitu saja. Faisal tadi coba berikan bola ke depan. Ada Cahaya Sumirat berjibaku dengan seorang Naufal Panji. Dicuri oleh seorang Zaman. Masih Zaman. Berikan bola pendek pada seorang Tian. Tian umpan ke sisi kanan pada seorang Dendi. Fahmi. Namun sayang sekali lagi dan lagi. Padahal ada suatu peluang terbuka tadi bagi seorang Fahmi untuk mencetak gol, Bung Reza. Kita lihat lagi dan lagi anak-anak Pop-3 kembali menunjukkan kedewasaannya, kepiawaiannya, lalu juga kelasnya untuk bisa memberikan ancaman yang cukup serius untuk pertahanan Putra Pangalengan. Ya, sayang sekali tadi Fahmi mendelay bola, tidak langsung melakukan first touch shoot tadi, sehingga pada akhirnya pun peluangnya terbuang sia-sia. Namun lagi dan lagi gila dari area sisi kiri, lakukan tekukan ke tengah, kali ini Zaman berikan pada Tian, masih Tian, namun ada peluang berikutnya oleh Cahaya angkat ke tengah, siapa yang dituju? Berbahaya datangnya, masih Fahmi, ini dia Fahmi. Gol. Fahmi akhirnya memperlihatkan eksistensinya sebagai striker yang haus gol, Bung Reza. Kita lihat kemelut di depan gawang, berhasil dimanfaatkan dan berhasil direbut oleh Fahmi, dan juga sepakan kerasnya membuka dan membuat Pop-3 kembali unggul 2-1 dari Putra Pangalengan. Sangat baik suatu permainan yang diperlihatkan oleh Pop-3. Fahmi pun tidak terburu-buru untuk melakukan tendangan, hingga pada akhirnya tendangannya pun berhasil untuk merobek jala gawang dari Putra Pangalengan, sehingga membuat Pop-3 kali ini unggul 2-1 atas Putra Pangalengan, Bung Reza. Sayang sekali Putra Pangalengan harus kembali tertinggal 1 gol, di mana mereka yang di awal pertandingan tadi cukup mengejutkan, membuka pertandingan dengan mencetak gol. Namun sayang, konsistensi, kehilangan fokus di babak kedua ini membuat mereka harus diberikan hukuman, tertinggal 1-0. Dan kali ini Pop-3 menunjukkan kelasnya, kembali menjadi pemimpin klasemen sementara dengan kemenangan melawan Putra Pangalengan jika skor ini terus bertahan, ya Bu Aurel. Ya, masih ada 17 menit kurang lebih waktu yang tersisa di babak kedua kali ini. Tentunya masih ada waktu yang cukup panjang begitu untuk tim Putra Pangalengan kembali mencetak gol tentunya. Namun sejauh ini memang Pop-3 ingin mempertahankan kedudukannya sebagai pemuncak klasemen sementara, karena sejauh ini memang puncak dingin, bos, begitu maksudnya. Betul sekali, dan kita harus melihat konsistensi dari anak-anak Pop-3. Jangan sampai lengah, jangan sampai kehilangan fokus juga. Bisa jadi justru Putra Pangalengan yang keluar menyerang dan bisa kembali menyamakan kedudukan. Lagi dan lagi umpan panjang yang coba diberikan tadi pada seorang pemain bernomor punggung 27, yaitu saudara Rizky Abdillah, yang pada ke dalam dari seorang Fandi.
Berikan pada siapa dia di sana. Ada pemain yang baru masuk yaitu adalah saudara Irfan kali ini. Irfan ya. Menggantikan Dendi mungkin, atau mungkin saudara Fahmi nampaknya yang tadi setelah mencetak gol langsung ditarik keluar Bung Reza. Betul sekali, dan mungkin ada perubahan strategi ya ketika mereka sudah berhasil unggul. Poptri tidak mau Oh, berbahaya kali ini, terlepas. Ini dia peluang, namun sayang sekali masih ada salah satu pemain bertahan dari Poptri. Serangan berikutnya dari Putra Pangalengan melalui sisi kiri, baik sekali ketemukan yang dilakukan. Berikan umpan ke tengah pada siapa dia di sana. Masih terjadi kemelut, berbahaya kali ini. Coba dikejar, namun masih berhasil dikuasai dengan baik oleh Rizky Abdillah. Masih Rizky mencoba mencari rekannya Rizky. Baik sekali tentunya, namun hingga pada akhirnya pun Poptri berhasil mencuri bola. Masih ada serangan berikutnya, namun lagi dan lagi Gilang dari area sisi kiri. Masih Gilang menilai bola sangat-sangat baik. Berikan saja pada Dendi. Umpan terupas kali ini pada seorang pemain yang baru masuk yaitu adalah saudara Irfan, namun terlalu deras tadi Bung Reza. Kita lihat jual beli serangan semakin seru, semakin terbuka pertandingan di pagi hari ini. Poptri versus Putra Pangalengan. Kedua tim jual beli serangan, tidak mengendurkan kerangan mereka sedikit pun, Bung Aurel. Dan kita lihat di sini kedua tim masih sama-sama berjuang untuk mendapatkan poin penuh di lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ya, Putra Pangalengan lagi dan lagi menunjukkan kelasnya dengan umpan-umpan kaget, tiba-tiba serangan-serangan kaget yang tiba-tiba hadir. Terhitung sudah 3 kali. Betul. 3 kali mereka melakukan umpan-umpan kaget seperti itu, dan lagi cukup membahayakan dan membuat kaget lini pertahanan dari Poptri. Kita lihat sepakan pojok, Bung Aurel. Tinggal bagaimana finishing mereka. Betul. Begitu Bung Reza. Finishing yang harus benar-benar menjadi bahan evaluasi dari anak-anak Putra Pangalengan. Betul sekali. Grebi ya yang akan mengambil sepakan pojok, mencetak gol untuk Putra Pangalengan di pertandingan hari ini. Betul sekali. Tendangan pojok kali ini melalui seorang Grebi Samdia. Angkat bola ke tengah. Siapa yang dituju? Berbahaya datangnya. Terlepas, namun lagi dan lagi tidak berhasil di rebound. Namun masih ada serangan. Namun kali ini lagi dan lagi berhasil dicuri. Ada Cahaya Sumirat. Masih Cahaya mencoba mencari rekannya. Berikan pada Zaman. Masih Zaman coba berlari. Ada seorang Irfan. Irfan memberikan ke tengah pada Dendi. Nampaknya di sana umpan terupas tadi maksudnya pada Zaman. Namun lebih dekat pada Dery Febian. Kita lihat ya visi yang sangat baik dari Dendi, namun lagi-lagi masih miskomunikasi dengan Zaman tadi. Dan kita lihat Putra Pangalengan hampir saja kembali memberikan serangan-serangan kejutan. Dan Poptri kali ini mulai serangan melalui Dendi. Masih Dendi, cepat sekali Dendi di sana maksudnya pada Zaman. Berhasil dicuri Cahaya Sumirat. Masih Cahaya Sumirat dari area sisi kanan. Baik sekali Cahaya, namun berhasil dicuri juga. Oh, bukan merupakan suatu pelanggaran. Fandi harus berhati-hati karena sudah terkena kartu kuning. Masih ada Zaman. Zaman melebarkan ke tengah lagi. Berikan saja pada siapa dia, maksudnya tadi ada seorang Faisal. Faisal berikan saja pada Tian. Tian berusaha menguasai bola. Berputar-putar Tian. Kembalikan lagi bola ke belakang. Tidak ingin terburu-buru. Kita lihat ketenangan dari pemain-pemain Poptri. Ketika mereka sudah unggul kembali 2-1, mereka lebih tenang, tidak terburu-buru untuk langsung mengalirkan bola ke depan, memancing para pemain Putra Pangalengan untuk keluar, Bung Aurel. Betul sekali. Lagi dan lagi serangan dari area sisi kanan melalui seorang Fandi. Lebarkan saja pada seorang Irfan. Irfan angkat ke tengah pada siapa tadi, maksudnya entah mungkin umpan atau tendangan langsung ini Bung Reza. Tapi kita lihat kesigapan dari kiper Dery Febian, masih bisa menahan. Dan kita lihat serangan balik dari Putra Pangalengan. Betul sekali melalui sisi kanan pada seorang pemain bernomor punggung 25 yaitu Dery Lesmana. Berhasil dicuri lagi dan lagi oleh Faisal, nampaknya rupanya Wahyu. Wahyu berikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun berhasil dihalau dengan begitu baik oleh Putra Pamungkas. Kita lihat lagi-lagi ya, serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Poptri, sangat membahayakan Putra Pangalengan di akhir-akhir babak kedua ini. Kita harap kedua tim masih terus bisa menunjukkan permainan menarik ya, karena sangat-sangat menarik ya pertandingan hari ini. Jual beli serangan tidak henti-hentinya kedua tim, intensitas tinggi. Lihat Poptri tidak kenal gelar begitu Putra Pangalengan, meskipun terlepas berbahaya tadi Alit. Ada Rizky Abdillah. Pelanggaran tadi. Jatuh
Nomor punggung 27 Rizky Abdillah harus dijatuhkan oleh Cahya karena memang gerakannya sangat-sangat membahayakan tadi. Iya. Jika sampai terlepas tadi Bung, tidak menutup kemungkinan bisa mencetak gol nanti Rizky. Suatu kesalahan yang sangat-sangat membahayakan tentunya. Bagaimana upaya clearance yang coba dilakukan oleh Ali tadi. Iya, namun sayang blunder hampir saja. Oh, langsung diganti Bung. Nampaknya satu blunder yang dilakukan oleh Ali langsung diberikan hukuman oleh pelatih Rian Rizal. Tidak ingin mengambil resiko berarti. Resiko tadi memang kesalahan elementer cukup mendasar. Namun kita lihat Putra Pangalengan akan mencoba peluang, salah satu peluang emas ya Bung. Betul. Banyak, Bung. Adi Perdana, tendangan langsung Adi Perdana. Suatu tendangan flashing yang sangat-sangat baik. Namun Sandi meskipun baru masuk, ia ingin memperlihatkan tangan Tuhan yang ia punya, Bung Reza. Ada save dari Sandi, kiper yang baru saja masuk langsung memberikan penyelamatan penting untuk Poptri dan skor masih tetap sama 2-1 untuk Poptri. Tendangan yang sangat-sangat indah, kalau kata Bung Ojan itu tendangan pisang Ambon itu, Bung Betul Reza. sekali, bahaya dan walaupun sudah diselamatkan masih membentur tiang tadi. Betul, sangat-sangat baik tentunya. Dari nomor 23 itu. Namun ada serangan berbalik kali ini melalui seorang Fandi di area sisi kanan. Fandi coba lakukan penetrasi, kali ini masih Fandi. Berikan pada Gilang, berikan ke tengah tadi Gilang, ada Fandi lagi. Fandi berikan pada Tian tadi maksudnya. Lagi dan lagi gagal, ada Rizky Abdillah dibayang-bayangi oleh Cahya Sumirat. Rizky berikan ke depan saja pada siapa dia di sana, nampaknya adalah seorang Dery Lesmana nampaknya yang baru masuk. Oh enggak, nomor punggung 6 itu Wahyu ya. Lagi dan lagi berhasil dicuri pada seorang Fandi. Masih Fandi, berikan saja pada Cahya Sumirat. Masih Cahya, lebarkan saja pada seorang Tian. Tian melihat pergerakan dari Faisal di sisi kiri, berlari dengan cepat Faisal, lakukan penetrasi kali ini Faisal memasuki kotak penalti, berbahaya tadi Faisal. Masih berhasil dihalau Adab dan pada akhirnya pun keluar lapangan bola. Kita lihat ada skema yang cukup berbeda di akhir-akhir babak kedua ini, di mana wingback dari Poptri mulai itu membantu penyerangan karena ini menjadi salah satu keuntungannya ketika mereka wingback mereka bantu penyerangan itu akan menjadi overload, di mana akan ada keunggulan jumlah pemain. Ketika ada keunggulan jumlah pemain, jelas akan menjadi menambah peluang mereka untuk bisa mencetak gol. Iya betul sekali, dan kali ini Tria Mahesa pun sudah dimasukkan untuk menambah daya gedor dari Putra Pangalengan. Saya Sumirat lagi dan lagi. Kemarin di pertandingan 1 dan kedua yang salah satu pemain yang cukup menonjol, Betul. mencuri perhatian, dan kita lihat coach Sandi sudah memasukkan Ria, dan apakah Ria bisa menjadi Sebersak. kebutuhan ya? Betul. Kebutuhan untuk Putra Pangalengan untuk setidaknya menyamakan kedudukan, mengambil 1 poin di pertandingan kali ini. Betul sekali, tentunya kita saksikan melalui tendangan bebas Adi Perdana. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju oleh Adi? Lebih dekat pada Sandi, ditinju langsung, namun ada peluang berikutnya. Dihalau saja oleh Faisal tadi nampaknya. Lemparan ke dalam lagi dan lagi di area sisi kanan melalui Muhammad Rizan. Kita lihat tadi kiper Sandi yang melakukan penyelamatan gemilang tadi. Betul sekali. Sandi baru saja masuk menggantikan Alif dan terus mendapatkan Leburan dari begitu. anak-anak. Rizan berikan saja pada rekannya di sana. Lagi dan lagi ada sliding tackle, menghasilkan corner kick. Langsung saja memberikan clearance. Ya, bagaimana Poptri memang tinggal menahan keunggulan yang mereka punya begitu, Bung Reza. Betul. Ini dari sepak pojok. Bisakah Putra Pangalengan menciptakan gol melalui set piece sepak pojok kali ini? Angkat bola ke tengah, siapa yang dituju? Berbahaya datangnya. Lagi dan lagi. Masih lebih dekat pada Tian nampaknya, kali ini berikan saja pada Zaman. Zaman mendapatkan bola lari kali ini, berikan saja pada seorang Dendi. Dendi lebarkan pada Zaman tadi maksudnya, namun berhasil dikuasai lagi oleh Zaman. Masih Zaman dibayang-bayangi oleh pemain nomor 23 itu Riki Rahmat. Oh, ada suatu pelanggaran tadi, dorongan terhadap seorang Fandi nampaknya. Kita lihat tadi, memang kedewasaan, pengalaman jam terbang dari pemain-pemain Poptri, tidak terburu-buru dan bisa memiliki penguasaan bola yang sangat-sangat baik, Bung Reza. Ya, modal tersendiri dengan mereka memiliki marquee player sekelas Cahya Sumirat tentunya, Bung Reza. Ketika Cahya Sumirat menjadi pemain yang terus memberikan umpan-umpan yang sangat baik dan juga bisa mendelay jalannya pertandingan, itu salah satu
kunci ya. Ketika salah satu pemain bisa memiliki keputusan yang sangat baik, kapan dia harus cepat memberikan bola ke depan, kapan dia harus delay. Dan kita lihat sebuah bola serangan dari Pop-3. Lalu deras umpan dari Cahaya Sumirat dan hanya menghasilkan sepak pojok kali ini untuk Pop-3, Bung Aurel. Iya, peluang berikutnya melalui set piece sepak pojok tentunya bisakah dimanfaatkan saudara Irfan kali ini yang akan mengambil sepak pojok dari Pop-3. Angkat bola ke tengah, tinggi datangnya bola, ada Cahaya di sana, namun lagi dan lagi ada Putra Pamungkas yang berhasil menghalau bola. Sepak pojok berikutnya dari sisi yang berbeda tentunya. Siapakah yang akan mengambil set piece sepak pojok kali ini? Nampaknya adalah seorang Tian. Tian ya. Pemain yang baru dimasukkan di babak kedua kali ini, Tian. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Berbahaya. Lagi dan lagi lebih dekat dan didekap dengan mesra oleh Dery Febian. Angkat bola Dery ke depan, siapa yang dituju di sana? Lagi dan lagi masih berhasil dihalau, namun masih dalam penguasaan Tria Mahesa. Masih Tria, berikan saja pada seorang Dery Lesmana. Lebarkan saja ke kanan, Rizky Abdillah tadi rupanya. Rizan, maksudnya tadi pada seorang pemain Putra Pangalengan. Lagi dan lagi ada seorang Zaman tadi. Salah pengertian dan kita lihat sebuah serangan balik counter attack berbahaya kali ini ya, anak-anak Putra Pangalengan, Bung Aurel. Kita lihat Tria Mahesa lebarkan sisi kiri saja. Masih ada seorang Putra Pamungkas, berikan pada Tria, lagi dan lagi masih Tria. Tria Mahesa, baik sekali Tria. Handsball Bung Reza. Kita lihat wasit Oki menunjuk titik putih. Saya sudah tidak berikan kata, Bung. Kita lihat Tria Mahesa menjadi sosok penting, super sub, dan memberikan ancaman berbahaya. Wow, sangat-sangat berbahaya. Dan ini dia Adi Perdana. Adi ya, yang selalu menjadi algojo tendangan bola mati untuk Putra Pangalengan, Bung Aurel. Kita akan tunggu. Kredit besar untuk seorang Tria Mahesa tadi. Sangat berani sekali melakukan tusukan melewati 2 bahkan 3 pemain, hingga pada akhirnya pun Wahyu harus menghentikan pergerakan dari Tria. Namun sayang bola kolongnya masuk ke mengenai tangannya. Kali ini Adi Perdana masuk melalui titik putih. Adi Perdana berhasil menyamakan kedudukan di pertandingan kali ini. Adi Perdana mencetak gol perdana untuk dirinya dan juga menyamakan kedudukan Putra Pangalengan. Game on, berhasil menyamakan kedudukan 2-2 dan kita lihat ini menjadi hasil yang cukup mengejutkan untuk Pop-3, di mana harus di 2 pertandingan awal bermain meraih kemenangan penuh. Dan kita lihat serangan balik lagi dan lagi dengan sangat cermat kali ini. Naufal Panji tadi Ogrebi rupanya berhasil dicuri oleh Wahyu. Wahyu berikan saja pada seorang Tian nampaknya. Berikan bola ke depan kali ini pada seorang Gilang. Berikan bola pendek saja rupanya Dendi. 1-2 dengan Dendi. Berikan umpan cutback pada seorang Irfan tadi maksudnya. Semakin panas kali pertandingan berjalan. Kembali lagi serangan yang coba dibangun. Coba baik sekali Adi Perdana. Tidak ingin mengambil resiko, pada akhirnya pun dibuang keluar lapangan. Kita lihat ya sebuah ketenangan dari Adi Perdana mencetak gol penyama kedudukan. Tidak terburu-buru dan sangat tenang walaupun bermain-main di lini pertahanannya, Bung Aurel. Betul sekali, sangat-sangat tenang ketika Adi melakukan tendangan pun diarahkan ke area yang cukup sulit untuk digapai oleh kiper. Namun lagi dan lagi ada angkat bola. Zaman, ada peluang bagi Pande. Tidak butuh waktu lama, ada suatu tendangan first time shoot dari seorang Fandi berhasil melebarkan jarak sehingga Pop-3 kembali menciptakan keunggulan di pertandingan kali ini. Mentalitas kembali ditunjukkan oleh anak-anak Pop-3, di mana peringkat 1 pemuncak klasemen dari Smile TV Liga 1 Bandung Premier League. Pop-3 yang harus bisa mengambil kedudukan yang berhasil kembali memimpin jalannya pertandingan 3-2 untuk Pop-3. Iya, coba memperlebar jarak. Pop-3 langsung memberikan reaksi. Tidak perlu waktu lama, 2 menit sudah berjalan waktu setelah mereka kebobolan. Hingga pada akhirnya ada serangan yang kaget tiba-tiba hadir dan tendangan yang sangat-sangat baik. Namun kali ini lagi dan lagi serangan dari area sisi kiri. Angkat bola ke tengah tadi maksudnya masih dikuasai oleh Zaman. Masih Zaman.
Zaman berikan bola pendek saja pada Tian. Kerjasama dengan Zaman lagi dan lagi Tian. Masih Zaman dibayang-bayangi saja oleh seorang Rizky Abdillah. Rizky Abdillah mencoba mencari rekannya. Berikan saja pada Fahmi Fauzi. Fahmi tadi maksudnya pada Dery Lesmana, berhasil dicuri dengan begitu baik. Serangan balik cepat coba dilakukan. Ada Dendi. Dendi berikan umpan kembali pada seorang Faisal. Angkat bola ke tengah. Namun lagi dan lagi ada Adi Perdana yang berhasil mematahkan serangan. Lagi-lagi Adi Perdana menjadi sosok penting untuk lini pertahanan dari Putra Pangalengan. Namun lagi-lagi masih ada 2 menit, apapun masih bisa terjadi. Kita lihat tadi ada 3 menit, terjadi 2 gol. Ini pun kita lihat hampir saja Putra Pangalengan membangun serangan kembali. Bung Aurel. Betul sekali. Lagi dan lagi tentunya ujian yang cukup sulit karena mereka baru menyamakan kedudukan, tiba-tiba udah dikalahin lagi nih Bung Reza. Iya, memang mentalitas ya yang menjadi kunci ketika anak-anak muda dari Putra Pangalengan ini berhasil menyamakan kedudukan. Tapi sedikit kehilangan fokus sehingga Pop-Tri yang notabene adalah salah satu tim terkuat di Smart TV Liga 1 Bandung Premier League ini menunjukkan mentalitasnya dan berhasil menambah gol sehingga kembali memimpin jalannya pertandingan. Iya, ketika melihat gol dari Fandi tadi teringat gol Benjamin Pavard ketika di Piala Dunia 2018 tentunya. Betul sekali. Tendangan first time shoot yang sangat-sangat baik, melihat ruang kosong yang ditinggalkan tadi oleh Putra Pamungkas. Sebenarnya tendangannya tidak terlalu keras tapi menempatkan posisi bolanya yang sangat sulit sekali itu digapai oleh seorang Dery Febian. Namun lagi dan lagi serangan dari arah sisi kiri pada seorang Zaman melakukan penetrasi. Tidak cukup 3 gol, tambah 1 lagi biar jadi 4. Zaman dengan sangat tenang melakukan penetrasi dan langsung diselesaikan oleh Zaman seorang diri. Tidak boleh ketinggalan Zaman. Betul sekali. Sangat modern gol dari Zaman menjadi pengunci kemenangan Pop-Tri di pertandingan hari ini. Zaman selalu menjadi pemain kunci di pertandingan sebelumnya. Zaman berhasil mencetak 2 gol dan sejauh ini hingga pada akhirnya di menit akhir Zaman pun berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk memperlebar jarak keunggulan dari Pop-Tri, Bung Reza. Mentalitas tinggi, permainan yang sangat baik dari pemuncak klasemen Pop-Tri semakin mengokohkan ya. Betul. Peringkat mereka di peringkat 1 Smart TV Liga 1 Bandung Premier League. Mungkin memang kesulitan di awal babak pertama tadi, namun tentunya Pop-Tri menunjukkan kualitasnya sebagai pemuncak klasemen sementara. Namun kali ini serangan terakhir tentunya. Namun lagi dan lagi lebih dekat pada seorang Sandi kali ini, Bung Reza. Kita lihat Sandi mencoba Iya. ala-ala Jordan Pickford. Tadi Sandi mencoba mendelay jalannya pertandingan dan ini akan menjadi kemenangan ketiga untuk Pop-Tri, mengokohkan Pop-Tri di puncak klasemen Smart TV Bandung Premier League. Dan ini juga menjadi hasil yang kurang memuaskan untuk Putra Pangalengan di mana kembali harus gagal mendapatkan poin di match day yang ketiga ini, tapi tetap semangat. Yang pasti Putra Pangalengan terus berkembang dan sudah menunjukkan permainan yang sangat-sangat menarik. Betul sekali, ada perubahan dari tiap pertandingan tentunya dari Putra Pangalengan, tinggal bagaimana konsistensi. Namun lagi dan lagi serangan dari seorang Fandi, keluar saja bola, lempar ke dalam lagi dan lagi, berikan saja pada seorang Rizky Abdillah. Tadi maksudnya masih berusaha untuk berlari, semangat yang belum juga habis dari para pemain Putra Pangalengan. Cahaya Sumirat lebarkan sisi kiri pada seorang Zaman, nampaknya di sana rupanya Dendi. Masih Dendi, berikan saja pada seorang pemain yang baru saja masuk, berikan pada Dendi. Namun lagi dan lagi berhasil dihalau. Ada serangan berikutnya Cahaya Sumirat, dan usai sudah pertandingan yang sangat-sangat seru pada hari ini hingga pada akhirnya Pop-Tri pun berhasil meraih kemenangan 4-2. Wow, ini akan menjadi hasil positif kembali untuk Pop-Tri, di mana Pop-Tri akan semakin kokoh di puncak klasemen dan menjadi satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan di Smart TV Liga 1 Bandung Premier League. Dan kita akan kembali untuk membahas statistik jalannya pertandingan di babak pertama dan babak kedua, Bung Aurel. Ya,
Ball position 56 berbanding 44. Jelas memang Koptri menguasai pertandingan. Total shoot 7-3, shoot on-nya masih 1-1. Foul-nya 7-5, offside-nya 0-0. Corner-nya 7-2, yellow card-nya 1-0 dan red card-nya 0. Drama terjadi di pertandingan pertama di mana Kopri harus ketinggalan terlebih dahulu. Dan pemirsa yang berada di Smile TV, kalian bisa terus menyaksikan seluruh pertandingan Smile Liga 1 Bandung Premier League hanya eksklusif di Smile TV. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari Bandung Premier League 1 dan juga @Smile TV Digital untuk mendapatkan info-info terbaru dari seputar Smile Liga 1 Bandung Premier League. Dan Bung Aurel, jika harus memilih satu pemain yang menjadi man of the match pada pertandingan hari ini, Bung Aurel akan memilih siapa nih? Saya pilih Zaman sih, tetap. Zaman memang gak mau ketinggalan Zaman, bukan Betul. Kita lihat permainan dari Zaman di pertandingan pagi hari ini. Walaupun di awal babak pertama masih sedikit kehilangan ya, belum menemukan seperti terisolasi begitu ya. Tapi di babak kedua peran dari Zaman itu sangat-sangat baik sekali dan terbukti 4-2 untuk kemenangan Kopri di pertandingan pagi hari ini. Dan terima kasih Bung Aurel sudah menemani saya di pertandingan pagi hari ini, dan kita masih akan kembali di pertandingan selanjutnya. Jadi para pemirsa Smile TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke pertandingan selanjutnya. Saya Reza dan Bung Aurel pamit. Salam olahraga, salam sport di Smile TV. BPL, liganya orang Bandung.